Oke, di video ini gue akan memberikan rekomendasi 5 base TH9 terbaik yang bisa kalian coba gunakan. Dan seperti biasa untuk semua link dari base-nya kalian bisa dapatkan di deskripsi video. Base nomor 1. Oke, jika kalian sedang mencari sebuah base TH9 yang lumayan bisa untuk bertahan dari hampir segala macam serangan pasukan lawan, maka di sini gue bisa rekomendasikan base yang satu ini. Karena di sini bisa kita lihat untuk penataan dari base-nya itu lumayan cukup rata. Dalam artian penempatan bangunan pertahanannya itu tersebar secara merata, yang dimana tentunya dengan kondisi seperti itu membuat tidak ada titik lemah dari base ini. Karena ya itu tadi, semua sudut maupun sisi base manapun itu ada pertahanan yang menjaga. Alhasil kedepannya jika base kita ini berhadapan dengan pasukan lawan yang tersebar di base kita, tentunya pertahanan kita tidak begitu kesusahan untuk menghabisinya. Dan belum lagi kalau kita lihat juga untuk base-nya itu adalah tipikal base yang lebar. Jadinya otomatis pasukan lawan ada sedikit jeda untuk menghampiri bangunan berikutnya. Dan disitulah kesempatan pertahanan kita untuk menghabisi pasukan lawan. Base nomor 2. Dan oke, kita lanjut lagi ke rekomendasi base berikutnya. Nah, seperti biasa di setiap video rekomendasi base yang gue bikin, base dengan tipe ring seperti ini selalu gue rekomendasikan kepada kalian. Karena memang untuk konsep dari ring base itu sendiri menurut opini gue itu adalah salah satu konsep base yang paling bagus. Karena dengan konsep ring base seperti ini, kalian bisa membuat lawan yang bermain pasukan spam ketika menyerang base kalian, itu sangat tinggi sekali potensinya untuk mereka hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Karena ya di sini kalau kita lihat untuk penataan dari base-nya itu sendiri memang bisa dibilang sangat tidak cocok sekali untuk diserang menggunakan pasukan spam. Yaitu di sini ada tembok yang berlapis dan juga area spasi kosong. Yang dimana lagi-lagi itu adalah mimpi buruk bagi pasukan yang dimainkan secara di spam. Karena itu bisa aja membuat pasukan hanya mengelilingi area luar base ini saja tanpa bisa mengakses area base bagian dalam kita ini, yang dimana di sana bisa kita lihat ada bangunan Town Hall. Dan bisa kalian tebak apa yang akan terjadi jika Town Hall gagal untuk dihancurkan. Yap, 1 bintang sudah di depan mata. Base nomor 3. Dan berikutnya ini ada salah satu konsep base yang menjadi andalan gua juga, yaitu Town Hall Trap alias jebakan TH. Dan sebenarnya ya untuk konsep dari jebakan TH ini lumayan cukup simpel. Nah, namun kadang justru sangat efektif. Yaitu di sini kita hanya perlu menempatkan posisi Town Hall itu agak di pinggiran base. Dan tidak lupa juga tentunya dijaga dengan semua jebakan yang kita miliki. Jadi ini tuh ibarat kayak gini loh guys. Seakan-akan kita memberikan Town Hall secara gratis. Namun sebenarnya tidak gratis sama sekali. Justru pasukan lawan harus membayar sangat mahal untuk mendapatkannya. Yaitu bayarannya pasukan lawan harus banyak yang mati di area sana. Karena dihadang oleh semua jebakan yang sudah kita siapkan. Dan ya bisa kalian tebak apa yang akan terjadi ke depannya dengan kondisi pasukan lawan yang sudah menipis. Yaitu tentunya pasukan lawan tidak akan kuat untuk melanjutkan penyerangan. Dan seringkali serangan harus berhenti di tengah jalan. Karena ya pasukannya sudah habis, jadi mau apa lagi yang dilanjutin?
Base nomor 4. Dan oke, untuk rekomendasi base berikutnya ini adalah base dengan tipe simetris. Nah, sebenarnya untuk tujuan dari base dengan konsep simetris seperti ini itu sangat jelas sekali ya, yaitu untuk memaksimalkan sebisa mungkin semua area base. Jadi artinya hampir tidak ada celah untuk pasukan lawan bisa masuk, karena di semua area base-nya akan ada pertahanan yang menjaga. Dan ditambah lagi sebenarnya untuk base dengan tipe simetris seperti ini, itu lebih besar kemungkinan untuk memecah pasukan lawan. Terlebih lagi bagi lawan yang bermain pasukan dari area sudut base. Karena ya dari sudut pandang pasukan lawan, entah area kiri maupun area kanan dari base-nya itu sama aja. Jadi kadang justru hal sesimpel itu bisa membuat pasukan mencar-mencar. Dan pasukan lawan tentunya akan menjadi kurang maksimal kekuatannya. Sedangkan sebaliknya untuk pertahanan kita, karena ditempatkan hampir di semua area pada base ini, dia bisa dengan mudah untuk menyerangi pasukan lawan yang sedang terpecah itu tadi. Base nomor 5. Nah oke, untuk konsep utama dari base ini sebenarnya masih sama ya, yaitu base simetris. Namun untuk base kali ini dia lebih menekankan pertahanannya kepada 2 X-bow ini, yang dimana memang kalau kita lihat untuk penempatannya itu bisa dibilang spesial gitu. Karena selain dari penjagaan tembok yang mengelilingi bangunan tersebut, di sana juga ada yang namanya area spasi kosong. Dan tentunya tujuan utama dari area spasi kosong seperti ini itu untuk menghilangkan penargetan kepada bangunan yang berada di balik area spasi kosong itu sendiri. Dalam konteks kali ini ya bangunan 2 X-bow kita ini. Nah sebenarnya untuk penatannya ini mirip-mirip lah ya dengan konsep ring base. Namun bedanya ini bisa dibilang skala yang lebih kecilnya lah gitu. Karena seperti yang kita tahu kalau ring base itu kan dia lumayan cukup banyak bangunan yang dilindungi di area ringnya. Nah sedangkan untuk kali ini itu hanya 2 X-bow ini saja. Dan mungkin akan ada yang bertanya ya, kenapa kita lebih memilih untuk melindungi X-bow? Kenapa tidak bangunan lain kayak air defense aja gitu misalnya? Ya sebenarnya simpel aja sih, karena seperti yang kita tahu kalau X-bow ini dia bisa menyerang unit darat maupun unit udara, dan damage dari serangannya juga lumayan cukup sakit. Base nomor 6. Dan yap, seperti biasa lah ya, untuk base yang terakhir ini anggap aja kayak semacam base pelengkap lah gitu. Siapa tahu mungkin dari kalian ada yang lebih tertarik dengan desain base minimalis dan rapi seperti ini, maka kalian bisa langsung gunakan saja. Dan oke lah, gua Padli will be back. Semoga